Selesai makan spaghetti cukup banyak, Nafisa diajak oleh Mami Fitri untuk duduk di sofa ruang keluarga. "Album foto siapa ini, Mi?" tanya Nafisa dengan mengambil album foto yang berada di bawah meja yang ada di depannya. "Album foto Adnan masih kecil," jawab Mami Fitri dan merapatkan duduknya dengan Nafisa. "Boleh Nafisa lihat?" tanya Nafisa terlebih dahulu sebelum membuka album foto yang sudah berada di pangkuannya. "Buka saja," jawab Mami Fitri dan Nafisa langsung membuka album foto itu setelah mendapatkan izin dari Mami Fitri. "Ini foto waktu Adnan baru lahir," beritahu Mami Fitri dan menunjuk foto bayi yang pipinya masih terlihat merah. Nafisa melihat-lihat foto Adnan yang ada di dalam album foto itu, dan Mami Fitri memberitahu usia berapa foto itu diambil. Tangan Nafisa berhenti membalik halaman album sebelumnya karena dia melihat satu foto yang sangat familiar di matanya. Karena dia juga memiliki foto itu di album foto kecilnya. Di dalam foto itu terdapat seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun dengan seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang sedang bergendong di punggung anak laki-laki itu. Kedua anak itu menatap ke arah kamera dengan senyuman lebar dan ekspresi bahagia mereka. "Ini Mas Adnan, Mi?" tanya Nafisa dan menunjuk anak laki-laki itu. "Iya, itu Adnan yang lagi gendong kamu," jawab dan beritahu Mami Fitri. "Waktu itu kita sedang liburan ke puncak selama 5 hari, dan selama di puncak, kamu tidak mau lepas dari Adnan, maunya main terus," cerita Mami Fitri. Nafisa punya juga foto ini, tapi Nafisa nggak tahu anak laki-laki yang sedang gendong Nafisa dan Nafisa juga nggak pernah nanya sama orang rumah, kata Nafisa. "Ternyata laki-laki itu Mas Adnan," sambung Nafisa yang akhirnya mengetahui identitas dari laki-laki yang bersama dia. Setelah itu, Nafisa membalik ke halaman selanjutnya, dan Nafisa bingung karena di halaman terakhir hanya ada foto dua anak kecil perempuan yang terlihat kembar. "Itu Mami sama kembaran Mami, namanya Farida," beritahu Mami Fitri dan membuat Nafisa kaget, karena selama ini dia tidak mengetahui kalau ternyata Mami Fitri kembar. "Tante Farida di mana sekarang, Mi?" tanya Nafisa penasaran karena dia tidak pernah bertemu dengan kembaran Mami Fitri. "Farida sudah berada di surga. Dia meninggal saat usia 10 tahun karena tumor otak," jawab Mami Fitri dan membuat Nafisa merasa bersalah karena sudah membuka masa lalu Mami Fitri. "Maaf, Mi. Nafisa nggak bermaksud membuat Mami sedih," kata Nafisa meminta maaf. "Gak apa-apa, Mami juga sudah ikhlas karena dia sudah tidak merasa sakit lagi di sana," kata Mami Fitri dengan senyuman di bibirnya. Nafisa langsung menutup album foto itu karena memang sudah habis juga, dan dia mengembalikan album foto itu ke tempatnya semula. "Kamu harus jaga kandungan kamu, banyakin makan makanan yang sehat, dan jangan melakukan hal yang berat," nasihat Mami Fitri dan mengusap perut rata Nafisa dengan lembut. "Kamu juga harus mengurangi aktivitas kamu selama hamil," sambung Mami Fitri. "Iya, Mi, Nafisa pasti akan jaga dengan baik kandungan Nafisa," kata Nafisa dengan senyum lebar di bibirnya. "Lagi bicarakan apa nih? Seperti seru banget," tanya Adnan yang muncul di ruang keluarga setelah dari kamarnya yang ada di lantai atas. "Jangan duduk di sini, Mas, jauh-jauh sana," larang Nafisa saat Adnan mau mendudukkan pantatnya di samping Nafisa yang masih kosong. "Kenapa, sayang?" tanya Adnan yang kembali berdiri tegak. "Aku nggak mau duduk dekat sama Mas," kata Nafisa yang masih merasa kesal dengan Adnan atas kejadian di meja makan tadi. "Sudah, Adnan, kamu ngalah dulu," kata Mami Fitri yang mengerti dengan perasaan Nafisa. Akhirnya Adnan mengalah untuk duduk di sofa yang masih kosong dan posisinya sedikit jauh dari Nafisa. "Sabar, Adnan, Nafisa lagi hamil anak lo, jadi lo harus banyak-banyak sabar," kata Adnan di dalam hatinya dan menghela nafas berat. Adnan akan menyiapkan dirinya mulai sekarang untuk menghadapi sikap Nafisa yang akan berubah-ubah sesuai dengan mood dia. "Sayang, kita mau pergi ke rumah orang tua kamu sekarang?" tanya Adnan. Tadi saat di meja makan, Nafisa mengajak Adnan untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk memberitahukan kabar bahagia ini kepada keluarga. "Iya, Mas, biar kita pulang ke rumahnya tidak kemalaman," jawab Nafisa yang sudah tidak kesal lagi dengan Adnan. Sungguh, mood ibu hamil yang sangat ajaib. Begitu cepat berubahnya seperti membalikkan telapak tangan saja.
Ya sudah, kalau kalian mau pergi, hati-hati di jalan ya. Dan kamu Adnan, jaga istri kamu baik-baik, jangan sampai dia kecapean, kata Mami Fitri. Sekarang Nafisa dan Adnan sedang di perjalanan menuju rumah orang tua Nafisa. Sekitar 2 menit lagi mereka akan sampai di tempat tujuan mereka. Mas, sudah dong, aku capek, kata Nafisa kepada Adnan yang dari tadi tidak berhenti mengusap perut Nafisa yang masih rata, dan membuat Nafisa merasa tidak nyaman. Kamu capek kenapa? Dari tadi kamu cuma duduk diam aja, tanya Adnan yang pura-pura tidak mengerti dengan maksud Nafisa. Ini yang buat aku capek, kata Nafisa dan menjauhkan tangan Adnan dari perutnya. Ih sayang, aku itu lagi sangat-sangat bahagia. Makanya aku gak bisa berhenti mengusap sumber kebahagiaan aku, kata Adnan yang kembali ingin menjulurkan tangannya ke arah perut Nafisa. Tapi dengan cepat, Nafisa menepis tangan Adnan agar tidak menyentuh perutnya lagi karena dia merasa risih. Kalau sebentar sih tidak apa-apa, tapi ini lama. Kamu mah gak pengertian sama aku, rujuk Adnan dengan bibir yang cemberut. Nanti lagi ya sayang, perut aku capek kalau kamu elus terus. Dan lagian perut aku juga gak akan hilang, jadi istirahat dulu untuk sekarang, kata Nafisa dengan lembut dan mengusap lengan kanan Adnan. Tapi, belum Adnan menyelesaikan perkataannya sudah dipotong dengan cepat oleh Nafisa. Gak ada tapi-tapian, kata Nafisa dengan kesal dan memalingkan wajahnya ke sebelah kiri dengan menatap pemandangan jalan yang mereka lewati. Tidak lama, mobil Adnan berhenti di depan pagar rumah orang tua Nafisa dan membunyikan klakson agar satpam membuka pagar. Satpam yang sudah mengenal mobil Nafisa langsung membukakan pagar rumah dan mempersilahkan mobil yang mereka tumpangi masuk ke pekarangan rumah. Nafisa melepas sabuk pengamannya dan langsung turun dari dalam mobil saat mobil sudah berhenti dan meninggalkan Adnan. Tolong tas aku bawakan, minta tolong Nafisa kepada Adnan suaminya yang belum keluar dari dalam mobil. Nafisa melangkahkan kakinya menaiki 4 anak tangga untuk menuju teras rumah, dan tanpa memencet bel atau mengetuk pintu. Nafisa langsung membuka pintu yang tidak dikunci itu dan berlari kecil masuk ke dalam rumah. Kakek, teriak Nafisa saat melihat sosok laki-laki parubaya yang duduk di sofa ruang keluarga dengan TV di depannya yang memperlihatkan siaran berita. Merasa terpanggil, laki-laki parubaya yang dipanggil Nafisa kakek itu langsung menoleh ke belakang, dan senyuman di bibir laki-laki parubaya itu tertarik ke atas dengan lebar. Cucu kakek akhirnya datang, kata laki-laki parubaya itu. Siapa lagi kalau bukan kakek Syadid, yang memilih tinggal di kampung kelahirannya sehari setelah Nafisa menikah. Dan setelah beberapa bulan, akhirnya kembali lagi ke kota ini. Kakek Syadid berdiri dari duduknya dan merentangkan kedua tangannya menghadap Nafisa. Nafisa yang melihat itu langsung berlari kecil dan menghambur masuk ke dalam pelukan kakek tercintanya. Kakek kenapa lama banget di sana? Queen kangen sama kakek, rengek Nafisa dengan manja dan masih berada di dalam pelukan kakek Syadid. Maaf Queen, kakek betah soalnya di sana udaranya masih segar. Gak kayak di sini, sudah tercemari dengan polusi, kata kakek Syadid dan mereka melepaskan pelukan. Kakek kenapa nggak bilang sama Queen kalau sudah di sini? Kapan kakek sampainya? Tanya Nafisa dengan 2 pertanyaan sekaligus. Kemarin siang kakek baru sampai di sini, dijemput oleh abang kamu di bandara, jawab kakek Syadid dan mengusap kepala cucu perempuan kesayangannya itu. Kamu sama siapa kesini Queen? Tanya kakek. Sama Mas Adnan, jawab Nafisa dan bersamaan dengan ucapan salam dari Adnan. Assalamualaikum. Salam Adnan saat sudah sampai di ruang keluarga dan menghampiri Nafisa yang sedang bersama dengan kakek Syadid. Waalaikumsalam, jawab salam dari Nafisa dan kakek Syadid. Gimana kabar kakek? Tanya Adnan dan salim dengan kakek Syadid. Alhamdulillah kakek sehat, jawab kakek Syadid. Ayo kita duduk dulu, ajak kakek Syadid kepada Adnan. Adnan meletakkan tas selempang Nafisa yang dia bawakan ke atas sofa, dan setelah itu duduk di samping kakek Syadid. Uma sama Abi mana kek? Tanya Nafisa yang masih dalam posisi berdiri. Masih ingat kamu kalau punya orang tua? Sindir seorang laki-laki dari belakang Nafisa. Nafisa memutar tubuhnya ke belakang diikuti oleh Adnan yang langsung berdiri, sedangkan kakek hanya menolehkan kepalanya sebentar.
Ih, Abi kok ngomongnya gitu sih sama Queen? Tanya Nafisa dengan manja dan menghampiri kedua orang tuanya yang baru saja datang. Habisnya kamu sudah lama gak main kesini. Abi pikir kamu sudah lupa kalau punya orang tua, kata Abi Bakir. Queen minta maaf, akhir-akhir ini Queen sangat sibuk mengurus butik dan skripsi, kata Queen dan setelah itu langsung memeluk tubuh Abi Bakir yang tentu saja langsung membalas pelukan putri sematawayangnya itu. Tadi Abi Bakir hanya bercanda saja dan ingin sedikit menyindir anak perempuannya itu yang sudah seminggu tidak menghampirinya. Adnan melangkahkan kakinya mendekati ketiga orang itu dan langsung salim dengan Umi Fatimah. Nafisa berpindah pelukan Umi Fatimah dan Adnan salim dengan Abi Bakir. Queen kangen sama Abi dan Umi. Maafin anak perempuan ini yang baru saja datang ke sini karena kesibukannya, kata Nafisa saat keluar dari pelukan Umi Fatimah dan salim dengan kedua orang tuanya. Sudah, Abi kamu itu cuma bercanda aja, kata Uma Fatimah. Kalian sudah lama datangnya? Tanya Umi Fatimah. Baru aja Umi, jawab Adnan mewakili Nafisa. Umi sama Abi dari mana? Tanya Nafisa kepada kedua orang tuanya itu karena pakaian mereka juga sangat santai. Umi sama Abi habis jalan-jalan ke taman depan, jawab Umi Fatimah. Oh ya, ini Umi bawa buah jeruk. Beritahu Umi Fatimah dan mengangkat kantong plastik yang ada di tangannya. Kedua tangan Nafisa refleks menutup mulut dan hidung. Kaki Nafisa juga melangkah mundur dan menjauh dari Umi Fatimah yang menatapnya dengan bingung. Kamu kenapa? Tanya Umi Fatimah kebingungan. Nafisa nggak suka bau jeruk Umi, jawab Adnan mewakili Nafisa dan membuat Umi Fatimah dan Abi Bakir mengerutkan dahi mereka kebingungan. Karena yang mereka tahu, buah jeruk adalah salah satu buah kesukaan Nafisa dari kecil. Umi Fatimah memanggil ART yang lewat dan meminta tolong untuk membawa jeruk yang baru saja dia beli ke dapur. Nafisa menurunkan kedua tangannya yang tadi menutupi mulut dan hidungnya saat jeruk-jeruk itu mulai menjauh dari dirinya. Kamu kenapa aneh gitu? Tanya Umi Fatimah kebingungan dan sedikit curiga kepada Nafisa. Tapi Umi Fatimah tidak berani mengutarakannya. Takutnya, itu akan menyinggung Adnan dan Umi Fatimah tidak mau itu terjadi.